Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Aceh TV, kembali lagi dalam program talk show malam ini. Dan apakah yang terjadi dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di Aceh akan kita bahas di acara talk show. Nah, seperti malam ini mengangkat mencari solusi terhadap konflik regulasi Majelis Adat Aceh atau MAA. Nah, ini juga menjadi isu besar di Aceh melihat hal ini terus terjadi dan sebenarnya ada apa dan apa yang terjadi. Walaupun itu menjadi suatu permasalahan, tetapi tetap harus dicari solusi dan jalan tengahnya. Baik, kita akan bincangkan bersama narasumber di sini ada Ketua Steering Komite Mubes MAA, Bapak Haji Muhammad Daud Yusuf SHMH. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Aceh TV. Di samping beliau ada Dr. Andes Haji Azhari Basar, anggota Steering Komite Mubes MAA. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya baik, terima kasih juga sudah hadir di studio Aceh TV. Ini juga menjadi menarik, tentunya masyarakat Aceh juga menjadi mengikuti isu ini, ya, adanya permasalahan regulasi di MAA. Nah, mungkin juga masyarakat awam kita ingin tahu lebih lengkap, lebih banyak sebenarnya apa ini yang terjadi, Pak. Baik, mengawali perbincangan kita malam ini sebenarnya munculnya konflik tersebut atas dasar apa? Mungkin ini akan dijelaskan oleh Pak Azhari. Oke. Ya baik, silakan Pak Azhari. Terima kasih Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Aceh yang saya hormati. Menarik sekali pada malam ini kita bicarakan tentang sebuah tema yang diangkat oleh Bu Leni tadi, yaitu mencari solusi terhadap konflik yang terjadi di MAA ini. Nah, ini menarik sekali. Apa sebabnya? Karena MAA ini adalah sebuah lembaga adat yang memang sangat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan adat di Aceh ini. Bahkan banyak sekali prestasi-prestasi adat yang telah dilakukan oleh MAA, baik secara regional di Aceh ini, bahkan sudah diangkat secara nasional. Bahkan lebih daripada itu, beberapa tokoh-tokoh dunia dari Perancis, dari Spanyol, dari Jerman, dari Jepang datang ke Aceh untuk melihat bagaimana Aceh membangun sebuah komunitas adat melalui lembaga adat MAA ini. Alhamdulillah, ternyata kita mendapat apresiasi secara internasional. Dan ini merupakan kebahagiaan kami. Lalu kemudian pada tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober tahun 2018, MAA Aceh itu melaksanakan MUBES, musyawarah besar. Musyawarah besar ini dihadiri oleh utusan-utusan dari ketua-ketua MA Kabupaten Kota se-Aceh, itu ada 23 kabupaten kota, dan juga dihadiri oleh provinsi-provinsi lain di luar Aceh. Baik. Untuk diketahui ada 8 provinsi yang hadir pada waktu itu. Dari Jawa saja ada 4 provinsi. Ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat, ada Banten, ada Yogyakarta. Kemudian di Sumatera ada dari Padang, ada dari Riau, ada dari Kepri, dan ada dari Sumatera Utara. Dan ini merupakan sebuah perhelatan besar yang dilaksanakan. Lebih besar daripada tahun-tahun yang lalu. Dan pelaksanaan MUBES ini berjalan sangat lancar. Damai, harmonis, dan dibuka oleh yang mewakili gubernur, yaitu Sekda. Baik. Pak Dr. Dermawan, Bapak Dermawan. Kemudian juga selain dibuka dan memberi kata sambutan oleh Sekda ini, juga dihadiri oleh Wali Nanggro, Malik Mahmud Al-Haitar. Baik. Bahkan Malik Mahmud juga, Paduka yang mulia kita ini, memberikan kata sambutan lagi. Dan ternyata memang telah menghasilkan produk dari MUBES ini yang luar biasa. Dengan program kerja yang direvisi, yang disempurnakan dari MUBES yang lalu, kemudian akan dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Lalu apa yang terjadi? Hasil MUBES ini akan menghasilkan pemilihan ketua MUBES, ketua MA Aceh, yang pada waktu itu diminta oleh pimpinan sidang yang pada waktu dipimpin oleh Cut Agam. Baik. Dari Aceh Barat, supaya siapa yang berkehendak akan maju, silakan maju.
Selain Pak Badrul Zaman yang memang sudah dinyatakan maju, yang lain tidak ada yang maju. Tidak ada yang lain maju. Dan oleh karena itu terpilihlah Pak Badrul Zaman kembali secara aklamasi, secara damai. Tidak ada satupun dari daerah tingkat 2 maupun dari luar provinsi luar Aceh yang tidak sependapat dengan itu. Lalu kemudian setelah terpilih, maka dibangunlah dipilihlah formatur. Ada 7 orang formatur, ada yang mewakili pantai barat selatan, ada yang mewakili pantai timur utara dan sebagainya, ada yang mewakili tengah, kemudian ada dari pimpinan MA sendiri, kemudian ada yang mewakili provinsi lain. Nah ini, jadi lengkaplah dah 7 orang. Baik. Setelah tim formatur ini melaksanakan tugasnya menyusun kepengurusan MAA tahun 2019-2023, maka tersusunlah, yaitu dengan yang dipimpin oleh Pak Badrul Zaman, kemudian ada wakil ketua dan ada kepengurusan KAP. Bahkan ada juga dibentuk yang dinamakan dengan pemangku MAA, pemangku adat MAA. Lalu kemudian hasil daripada formatur ini yang kemudian dilampiri dengan tata tertib MAA, pelaksanaan mubes dan sebagainya, dikirimlah ke gubernur, kepada pemerintah Aceh. Lalu tiba-tiba asisten 1 kemudian meminta kepada MA untuk menyempurnakan hasil mubes ini, dikirim kembali tata tertib dan juga ditanyakan apakah cukup mewakili komunitas adat di Aceh. Nah, ini pertanyaan dari pemerintah Aceh. Baik. Kan? Seperti meragukan ini, Pak. Meragukan seakan-akan ini tidak mewakili adat di Aceh, kan? Dijawab oleh ketua MA yang terpilih itu Pak Badrul Zaman bahwa tata tertib ini, kemudian beberapa berkas yang dilampirkan juga ini, kemudian dinyatakan pula bahwa ini betul-betul mewakili komunitas adat Aceh. Baik. Ada yang komunitas adat pantai barat selatan, ada pantai timur utara di sana, ada yang tengah, ada yang Kutacane Aceh Tengah, kemudian sebagainya, dan lengkaplah komunitas adat yang terwakili di dalam kepengurusan, baik di kepengurusan MA maupun pemangku adat. Lalu setelah dikirim ini ke sana, rupanya entah bagaimana pengkajian yang di pemerintah Aceh itu, datanglah surat dari gubernur, ditandatangani oleh Bapak Nova, PLT gubernur, yang menyatakan bahwa berdasarkan peraturan ini yang tidak akan dijelaskan oleh Pak Yada Yusuf, maka ini dinyatakan bahwa mubes MAA ini tidak dapat, hasil mubes ini tidak dapat disahkan, kepengurusan belum dapat disahkan karena tidak dilaksanakan oleh Pergub. Nah, ini. Kan kami terkejut sekali karena selama ini 2 kali periode yang lalu juga tidak ada Pergub, tapi disahkan, ya kan? Kemudian juga pemangku adat juga disahkan, ada SK gubernur dan sebagainya, kan? Kok sekarang diminta Pergub? Kan lucu hal-hal yang sudah terjadi pada masa lalu yang sudah menjadi referensi kita, ya, bahkan menjadi konvensi dari segi hukum, itu kok diminta lagi, ya kan? Jadi ternyata memang inilah yang menjadi awal daripada tanda tanya yang tak terjawab sampai sekarang. Baik. Ya kan? Mungkin barangkali inilah nanti yang menjadi awal daripada apa yang dapat saya sampaikan. Tapi yang penting bahwa dari keraguan-raguan pemerintah Aceh, kemudian juga dari surat gubernur tadi yang betul-betul kami tidak faham, kami melaksanakan konsultasi. Baik. Konsultasi dengan Wali Nanggro. Nah, konsultasi sudah dilakukan dengan siapa saja? Wali Nanggro. Wali Nanggro yang pertama. Kemudian dengan DPRA. Baik. Kemudian juga dengan Ombudsman, kan? Kemudian bahkan kami diskusi panjang lebar dengan JKMA, Jaringan Komunikasi Masyarakat Aceh. Kemudian masyarakat adat Aceh. Kemudian juga ada kita konsultasi dengan bermacam-macam stakeholder. Baik. Ya. Dan ternyata semua kami sependapat bahwa PLT gubernur keliru, ya, dan benar-benar apa yang telah kita laksanakan ini sah menurut hukum. Dan nanti barangkali Pak Daud akan menyempurnakan ini. Terima kasih. Baik.
Tadi Pak Zahri Basyar sudah menjelaskan seperti apa proses dari awal pelaksanaan Mubes MAA ini sehingga Pak Baruzaman Ismail secara aklamasi terpilih kembali. Terpilih kembali. Nah, mungkin sayangnya yang menjadi konflik adalah pada saat dilakukannya Mubes tersebut belum berdasarkan Pergub. Pergub. Nah, sekarang inilah Pergub ini yang menjadikan konflik di MAA ini Pak ya. Iya. Nah, sehingga menjadikan bahwa pemilihan yang kemarin, Mubes yang kemarin tidak sah. Padahal pada kenyataannya itu sudah sangat sah. Sangat sah. Baik. Nah, mungkin ini Pak Daud Yusuf selaku Ketua Steering Komite Mubes MAA yang lalu ini juga bisa menjelaskan kembali ini Pak. Seperti apa? Oke, Ibu Heni, terima kasih. Dan malam pemirsa di rumah yang kami muliakan, yang bahwa memang dalam organisasi itu dan ditentukan di dalam aturan yaitu Kanun nomor 3 tahun 2004 tentang susunan organisasi Majelis Adat itu kan setiap 5 tahun itu diadakan Mubes. Lalu menurut Kanun itu maka karena periode 2013-2018 sudah berakhir, lalu diadakanlah Mubes. Dan Mubes itu ditentukan pesertanya yaitu dari pengurus lama, kemudian dari wakil MAA Kabupaten Kota, juga wakil dari MAA perwakilan provinsi di luar Aceh. Gitu. Dan juga dalam kanun itu memang disebut Tuhan Nanggro dulu kan gitu. Tapi ini tokoh-tokoh adat lah ya. Jadi tokoh-tokoh adat juga ikut di dalam Mubes ini. Dari segi aturan yang ada itu sudah sah, ya, pesertanya sudah sah dan Mubes berlangsung dengan baik, dengan lancar. Namun ada yang ditafsirkan oleh pihak pemerintah tentunya karena dalam kanun ini ada pasal 8 gini gitu. Disebutkan di situ ya pemangku adat itu adalah Wali Nanggro dan Tuhan Nanggro. Gitu. Memang ada disebutkan dalam kanun itu. Tapi kita ini mungkin yang menafsirkan itu atau memberikan interpretasi itu secara gramatikal saja gitu. Artinya apa yang ada ditafsirkan begitu rupa. Padahal kita juga ada penafsiran historis gitu. Nah, secara historis itu sejak lahir Kanun nomor 3 tahun 2004 yang dinamanya Wali Nanggro dan Tuhan Nanggro itu tidak bisa dibentuk pada saat itu. Ya, karena pertama situasi Aceh pada saat itu adalah situasi darurat militer. Dan kanun itu juga pemerintah dari DPRA itu dulu DPRD itu dicantumkan Wali Nanggro dan Tuhan Nanggro itu merupakan antisipatif. Ya, dia ada penafsiran hukum itu penafsiran antisipatif. Nah, tapi ternyata tidak bisa diaplikasikan pasal itu. Lalu pasal itu menjadi pasal yang tidur di dalam aturan perundang-undangan. Istilah Belanda disebut Slapen Reglement, peraturan yang tidur. Atau istilah lain disebut pasal itu tidak efektif lagi. Tidak efektif lagi. Atau pasal yang tidur. Pasal yang tidur tidak efektif lagi, dia tidak bisa diaplikasi. Karena apa yang diminta itu tidak bisa diwujudkan pada saat itu. Lalu ketika pembentukan pengurus MAA itu 2003-2008 itu gubernur menetapkan menetapkan pemangku adat itu, ya. Menetapkan pemangku adat termasuk yang gubernur sendiri
ya, pemangku adat dan lain-lain. Baik. Ditetapkan dengan keputusan gubernur. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu sejak 2003 itu sudah berlaku hal seperti itu. Ya, pasal ini tidak diterapkan. Baik. Yang mengatur tentang wali negara tadi. Kemudian periode selanjutnya pada 2008 juga belum lahir wali negara, belum Baik, ada. baik. Ya, gitu. Lalu gubernur yang dulu Abdullah Putih, kemudian Irwandi juga mengikuti apa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Mengikuti itu dan menetapkan pemangku-pemangku adat itu seperti tersebut dalam SK-nya itu. Baik. Ya, banyak. Ya. Kemudian periode 2013, 2018. Demikian juga tidak ada yang disebut wali negara dengan tuhan negara sebagai pemangku adat. Ya, itu tidak ada. Karena apa? Karena tidak diterapkan itu, tidak dilaksanakan pasal itu. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Nah, pasal tidak efektif baik, namanya. Kak. Apakah saat ini pasal yang tadinya dikatakan pasal yang tidur istilahnya kembali bangun ini, Pak? Dibangun lagi di tahun ini. Baik, karena sudah adanya wali nagro. Padahal pasal itu yang tentang wali nagro dan tuan nagro itu sudah diadopsi dalam kanun wali nagro. Tidak lagi dimanfaatkan atau dipraktekkan pada Majelis Adat Aceh. Karena sudah tersendiri, diadopsi tersendiri. Baik. Gitu. Ya, Pak Yusuf ini semakin menarik, sudah menemukan sebenarnya akar permasalahannya di mana ini, Pak ya. Ya, tapi di rumah kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai jeda. Berikut ini bersama kami dalam program Talk Show.